Selamat hari Minggu, Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bu Dina dan Kak Jidi. Nah, Bu Dina ada di rumahnya Bu Dina. Bu Dina senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini tanggal 23 Mei 2021, hari Minggu. Dan hari ini khusus teman-teman. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari apa itu ya? Hari raya apa ya? Nanti teman-teman pasti tahu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kelas balita? Kelas TK? 1, 2, 3? 4, 5, 6? Semua pasti baik ya. Bu Dina selalu berdoa untuk teman-teman, teman-teman sehat, teman-teman baik bersama keluarga dan terus bersuka cita. Walau pembelajaran mungkin masih daring ya saat ini ya. Semangat ya teman-teman. Seperti saat ini semangat Pentakosta ya. Kita pujikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Lihat teman-teman bersuka cita, wajahnya itu wah semuanya gembira ya, semangat ya, karena hari Minggu waktunya kita beribadah bersama, waktunya kita menjumpai Tuhan dalam ibadah Minggu ya. Dan khususnya hari ini hari raya Pentakosta ya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Sebelumnya kita pujikan Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kembali. Dan hari ini Tuhan kami merayakan Hari Raya Pentakosta. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang dari Tuhan. Dan juga kami nanti akan melakukan aktivitas di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong kami semua, baik Budina dan juga kakak-kakak pembawa firman dan juga aktivitas serta kami yang mengikuti ibadah ini supaya kami beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga setelah ibadah ini selesai, maka kami melanjutkan ibadah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh merayakan terus Hari Raya Pentakosta ini, kami boleh percaya bahwa Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, tadi beberapa kali Budina menyebutkan hari ini adalah hari yang istimewa. Ibadah minggu hari ini kita merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa ya? Ada yang tahu? Tadi Budina sempat sebutkan loh. Kalau teman-teman memperhatikan dari awal pasti teman-teman tadi tahu. Iya betul, turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus saat 10 hari sebelumnya Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita semua sendiri. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua, ya. Dan nanti teman-teman akan mendengarkan ceritanya. Teman-teman, Roh Kudus itu di dalam Alkitab kalau teman-teman baca, ya, ada banyak perwujudannya ketika Roh Kudus itu turun. Ada yang berupa burung merpati. Nah, ada yang seperti ini teman-teman. Ya, ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar api ya. Api nanti wah ada sesuatu yang menarik ya. Nanti kok apinya ada di atas kepala tapi nggak terbakar ya. Nah, dengar cerita nanti ya. Kita akan pujikan api kita sudah menyala, yaitu api dari Tuhan Yesus. Kita mau pujikan api Kristus sudah menyala.
Kristus, lambang dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus hadir setelah Tuhan Yesus naik ke surga, diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita tidak takut lagi, supaya kita berani untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, kabar baik kepada sesama kita, ya. Nah, supaya api ini tetap menyala, teman-teman, nah, kita harus dekat kepada Tuhan, ya. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Dan kita harus minta supaya Tuhan memberikan minyak kepada kita agar api kita tetap menyala. Artinya, supaya Tuhan tetap merengkuh kita, supaya Tuhan tetap memimpin kita agar kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan yang baik, ya. Give me oil in my lamp, give me burning, ya. Berikan aku minyakmu Tuhan, agar aku tetap menyala, agar lampuku tetap menyala, sehingga aku semangat untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik. Give me oil in my lamp, keep me burning. Yuk kita nyanyikan. Akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Wiwit untuk kelas kecil dan Kak Neri untuk kelas besar. Siapkan hati kita, pikiran kita, duduk dengan tertib ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa dahulu. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian cerita firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memampukan kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran cerita firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Nah, siapa yang tidak ikut berdoa? Angkat tangan. Aduh, adik-adik yang manis pasti semua ikut berdoa. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman. Cerita firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kak Wiwit ulangi. Bacaan cerita firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, tapi sebelumnya Kak Wiwit mau bertanya.
Kalau kata-kata Tuhan memberkati itu bahasa apa ya? Nah, pasti tahu semua itu pasti bahasa Indonesia, nggak mungkin itu bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa apa, itu pasti bahasa Indonesia. Orang Indonesia pasti tahu Tuhan memberkati, itu adalah salam ya. Nah, tapi Tuhan memberkati ini, kata-kata Tuhan memberkati ini juga ada kata-kata yang sama artinya dengan bahasa yang lain. Di Indonesia pun banyak juga Tuhan memberkati itu ada bahasa dari daerah asalnya. Contoh dari Yogyakarta, Tuhan memberkati itu apa ya? Nah, siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang orang Jawa? Oh, pasti ada yang tahu. Tuhan memberkati kalau bahasa Jawanya itu adalah Gusti memberkahi. Gusti memberkahi ya. Itu bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Ambon. Apa bahasa Ambonnya? Aduh, nggak ada yang tahu. Apa ya? Ada yang tahu lagi ya? Oh iya, teteh manise memberkati ya, itu bahasa Ambonnya dari Tuhan memberkati ya. Nah, kalau kita coba kita ke mana ya, ke negara Inggris. Siapa yang pernah ke Inggris ya? Nah, impiannya Kak Wiwit ke negara Inggris dan Korea. Nah, kalau di sana kita ketemu orang dan kita berkata, "Hey, Tuhan memberkati" atau "Gusti berkahi", ada yang tahu nggak? Mereka mikir, loh, orang ini ngomong apa ya, kok ngomongnya kayak gitu? Pasti orang itu enggak tahu. Tapi kalau kita berada di sana atau kita ketemu orang-orang yang dari luar negeri yang mungkin ngerti bahasa Inggris dan kita ngomong, "Hai, uncle, auntie, God bless you." Nah, pasti mereka tahu kalau kita bisa berbahasa Inggris atau berbahasa asal dari mereka. Nah, pasti dia tahu. Tapi kalau kita ketemu orang dari negara lain dan kita ngomongnya "Gusti berkahi ya Pak", wah, enggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita bisa berbahasa mereka, mereka pasti mengerti. Atau "Hai uncle, auntie, God bless you", wah, mereka pasti senang. Maksudnya berjawab "God bless you" tuh pasti gitu ya. Mereka tahu apa yang kita ucapkan. Nah, hari ini kita mau belajar dan mendengarkan cerita dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu berkumpul bersama orang-orang Yahudi yang lainnya juga, yang di seluruh Yerusalem. Mereka sedang berkumpul untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik terhadap nenek moyang mereka yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari mana ya? Dari negeri mana ya? Siapa yang tahu ya? Ayo. Iya, betul. Mesir ya. Nenek moyang bangsa Israel dahulu kan di Mesir. Nah, karena Tuhan begitu sayang kepada nenek moyang bangsa Israel, mereka dibebaskan dari negeri Mesir. Nah, bangsa Israel hari itu dan para murid-muridnya merasa mengucap syukur kepada Tuhan karena mengingat kebaikan Tuhan yang diberikan oleh nenek moyang mereka ya. Akhirnya mereka berkumpul bersama, mereka berdoa. Ketika mereka sedang berkumpul dan berdoa, mereka tiba-tiba merasakan dan mendengar suara angin wus yang mereka dengar. Dan ketika itu juga di atas kepala para murid ini ada lidah-lidah api. Dan tidak hanya itu saja adik-adik. Ketika di atas kepala mereka ada lidah-lidah api, para murid Tuhan Yesus ini bisa berkata bahasa lain yang sebelumnya tidak mereka pahami dan tidak bisa mereka ucapkan. Tapi saat itu mereka bisa berkata-kata bahasa lain dan orang-orang yang mendengar perkataan mereka mengerti apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi adik-adik, tujuan Tuhan membuat mereka bisa mengerti bahasa lain supaya mereka
dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain selain orang-orang Yahudi. Jadi banyak orang nanti bisa mengerti atau tahu tentang firman Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan supaya muridnya bisa menyebarkan tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Ya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya supaya para murid-muridnya bisa memberitakan firman Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan yang diberikan kepada para murid-muridnya. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan juga ingin kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Caranya gimana Kak Wit? Aku kan masih kecil. Bagaimana caranya aku memberitakan firman Tuhan? Gampang. Caranya adalah adik-adik harus bertindak atau berbuat hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, tidak pilih-pilih teman, berbagi dengan sesama, atau menghibur teman yang susah, atau mau bermain dengan siapa saja, teman siapa saja, tanpa nggak mau, kamu berasal dari sana, aku nggak mau, aku nggak mau bermain sama kamu jelek. Nggak boleh begitu, tapi kita harus berbuat baik kepada siapapun juga. Itulah cara adik-adik menyebarkan firman Tuhan saat ini. Atau juga berilah contoh kepada teman-teman yang lain. Umpama adik-adik menurut perintah orang tua, tidak membangkang orang tua, patuh kepada orang tua, itu adalah juga contoh adik-adik berlaku baik, dan adik-adik dapat menjadi contoh teman-teman yang lain. Itulah cara adik-adik menyebarkan firman Tuhan saat ini, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Berbuatlah baik, minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Seperti para murid-muridnya, Tuhan juga menyertai murid-muridnya dengan Roh Kudus, ya. Sekian firman Tuhan hari ini, dan ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya ulangi lagi ya adik-adik ya. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sekian, terima kasih. Yuk kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyertai kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga akan menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Kami akan menjadi terang Kristen bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan urapi kami semua. Haleluya, amin. Hai, ketemu lagi sama Kak Novi. Sekarang waktunya kita akan aktivitas. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang Pentakosta, bahwa turunnya Roh Kudus, saat ini aktivitasnya juga berhubungan dengan Roh Kudus. Apa ya? Yuk kita lihat ya sebelumnya. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama, ini gambar, ada gambar burung merpati dan lidah-lidah seperti nyala api. Nanti Kak Novi kirim gambarnya ke masing-masing grup ya. Yang kedua adalah kertas origami. Kak Novi pilih yang warna orange, pensil, ada uang koin. Ini Kak Novi yang cari yang kecil ya, yang 200 rupiah, gunting, sedotan, lem, kertas, ini pines ya adik-adik ya. Kalau nggak ada pines bisa jarum pentul, kalau punya jarum pentul ya. Habis itu ada pensil warna, terserah mau pensil warna, mau krayon,
bebas untuk mewarnai lidah-lidah api maupun burung merpatinya. Oke, sekarang langkah pertama yang kita harus persiapkan adalah yang pertama ya, kita mewarnai dulu ya untuk gambar lidah-lidah apinya. Kalau pakai warna kuning ya cepat ya, kuning semuanya, habis kuning warna merah ya, terus kelihatan bagus. Jadi ada dua warna ya. Setelah itu diwarnai ini ada, terserah bebas adik-adik kalau mau mewarnainya pakai apa warna, tapi kalau lagi pakai warna kuning sama warna merah biar kelihatan perbedaannya ya. Setelah diwarnai semua hasilnya seperti ini. Nah, kalau dipakai ini sudah ya, udah kelihatan bagus. Oke, setelah kelihatan, sekarang Kak Novi persiapkan kertas origaminya. Kertas origaminya ini koinnya kita pakai gini, dilipat dulu ya, jadi dua dulu. Ini langkah keduanya, tadi yang pertamanya kita mewarnai dulu ya. Langkah keduanya, kertas origaminya kita lipat jadi dua. Kita ini ciplak ya, buat lingkarannya biar kelihatan bagus. Kita gunting jadinya seperti ini, jadi dua. Oke, sudah kita siapkan semua. Sekarang kita gunting kertas yang tadi sudah Kak Novi siapkan. Kita gunting sesuai dengan ini ya, titik-titiknya ya. Kita gunting. Jadi bisa mewarnai terserah pakai kreasi adik-adik ya, biar kelihatan bagus. Kalau Novi pakai pensil warna ini, pakai krayon. Oke. Setelah digunting, kita gunting ini ya adik-adik ya, ini ada garis nih setengah lebih ya, jadi agak 3/4 kayak gini ya. Nah, jangan setengah, agak lebih dikit ya. Nah, lagi semua kita gunting. Novi pakai kertas aja ini ya, gak usah kasih tambahin pakai kertas buffalo atau karton, jangan terlalu tebal nanti susah. Jadi pakai kertas biasa ini, pakai kertas. Nah ya, setelah itu yang tadi ini nggak kelihatan ya, nih kita tempel di sini, tengah-tengah di sini ya, lem. Kertas origami yang tadi sudah kita bentuk koinnya, nah di sini. Oke, setelah kita lem, atasnya kita lem lagi. Untuk apa? Nah, buat ini tengah-tengah ya, kita tekuk, jangan ditekuk kayak gini. Nah, ujungnya aja yang kita tekan, ujungnya kita tekan ya. Nah, lagi yang pojok sini lagi, lepas. Ya, tekan, kita tekan. Ini biar nempel begini sama Kak Novi tengah-tengah. Ya, biar nempel agak lumayan lama. Ditekan ya. Oke, setelah ditekan, ini kan ada satu lagi nih.
kita lem lagi. Pas origaminya. Taruh di tengah-tengah ya. Sama. Nah, tekan-tekan juga ya. Tekan juga gini. Biar semuanya lengket. Gak lama. Sudah jadi kincir anginnya, tapi masih belum. Nah, tinggal sticknya kalau pakai sedotan. Ya. Kenapa sedotan ringan? Karena pakai ini pines Novi untuk menyambungkan antara kincir anginnya sama sedotan ini. Ini ya, sebelumnya tengah-tengah, dicari tengah-tengah. Karena ditempel. Ya, gampang kalau ini kan ringan kertas nih, jadi tinggal diginiin aja udah. Jangan sampai rusak ya. Nah, sudah tengah-tengah ya. Ini lihat. Ya. Terus habis itu sudah kita sambung ya sedotan ini. Ya, gampang karena sedotan ini kan ringan. Jadi gampang bisa masuk, pakai tangan aja bisa udah ini aja. Nah, sudah masuk sudah masuk, iya kan? Wah, kelihatan adik-adik? Kincir anginnya mana nih? Sebentar, Novi lihat dulu. Nah, ini adik kincir anginnya kan sudah jadi. Nah, tadi kan ada gambar burung merpati dan gambar lidah-lidah sepertinya lapi. Itu menandakan bahwa Roh Kudus sudah turun terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Demikian juga terhadap kita semua, bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan melalui cerita hari ini, aktivitas ini, adik-adik nggak boleh takut bahwa Tuhan berkuasa memberikan kekuatan buat kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan aktivitasnya, adik-adik. Karena tunggu ya videonya kincir anginnya. Bye-bye. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan, kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas pada hari ini. Dan saat ini waktunya teman-teman mempersembahkan sebagian berkat yang asalnya juga dari Tuhan. Nah, teman-teman, untuk persembahan ini teman-teman bisa titipkan kepada papa mama, sehingga nanti dibawa oleh papa mama waktu ibadah onsite di gereja, ya. Karena papa mama sudah bisa ibadah onsite di gereja. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau transfer, teman-teman bisa transfer di nomor rekening berikut ini yang di bawah ini. Oke, atau teman-teman bisa dengan QRIS code. Nah, teman-teman, berkat Tuhan bagi kita luar biasa ya. Jadi mari kita semangat untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi saksinya seperti firman yang tadi diberitakan. Ingat, tema kita hari ini adalah kuasanya memampukanku untuk bersaksi, ya. Kuasanya memampukanku bersaksi. Dari mana ya teman-teman? Ayo, tadi yang mendengarkan pasti tahu. Dari kitab mana ya tadi ya? Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi saat mau tidur malam ya, supaya teman-teman tahu, waduh luar biasanya Tuhan ya, mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Ya. Nah, teman-teman kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan.
Teman-teman sekarang menjadi berani ya untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana teman-teman jadi saksi Tuhan? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa setiap hari mulai dari pagi bangun tidur sampai malam, teman-teman menjadi saksi Tuhan yang baik ya, di sekolah, di gereja, di masyarakat ya, dengan tetangga saat bermain ya. Ikuti perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan. Ingat semua yang diajarkan di dalam firman Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan itu menjadi saksi Tuhan yang baik. Kita gunakan hidup ini menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan karya-karya bersaksi. Kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi ya, yang berani, kita bisa menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk merayakan hari Pentakosta. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi yang baik di mana saja berada, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami tidak takut lagi, dan sehingga kami tetap bersemangat, terus bersemangat sampai kapanpun juga. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di mana saja berada dengan baik. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Yang pertama kami berdoa untuk ibadah yang sudah dilakukan, ibadah onsite setiap hari Minggu, dan juga kegiatan-kegiatan gereja yang lain yang dilakukan secara daring. Tuhan berkati supaya ibadah-ibadah ini boleh sungguh menjawab kebutuhan jemaat dan juga boleh terus memuliakan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gereja kami.
Tuhan kiranya yang boleh mencukupkan dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati panitia renovasi supaya boleh melakukan tugasnya dengan baik sampai akhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa membimbing kami pada saat pembelajaran ini, terutama Tuhan, kiranya Tuhan pimpin saat kami belajar secara daring. Kiranya Tuhan tolong berikan kesehatan pada orang tua kami. Tuhan lawat untuk segala pergumulan orang tua kami, supaya orang tua kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan boleh lawat, Tuhan sembuhkan. Dan untuk mereka yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap untuk mencari sekolah, untuk kakak-kakak kami di kelas 6, kiranya Tuhan juga bimbing sertai agar boleh mendapatkan sekolah yang baik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang sedang belajar secara daring, mulai dari kelompok bermain TK kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiranya Tuhan tolong kami agar kami tetap bersemangat Tuhan di dalam pembelajaran ini, sehingga pada saatnya nanti kami bisa naik kelas dengan nilai yang baik yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang masih bergumul untuk masa pandemi ini, untuk boleh menyelesaikan masalah COVID. Kiranya Tuhan tolong pemerintah dari pusat hingga di daerah sampai di daerah bisa memimpin masyarakat Indonesia ini termasuk kami, sehingga kami boleh tertib dan juga patuh di dalam menjalankan protokoler kesehatan. Dan juga Tuhan, kalau saat ini vaksinasi sedang berjalan, Tuhan juga berkati. Dan kami menyerahkan semuanya di dalam Tuhan, agar pada waktunya Tuhan nanti masalah pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga untuk permasalahan yang lain di negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh memberikan hikmat pada pemimpin kami, sehingga permasalahan demi permasalahan boleh teratasi atas kehendak Tuhan dan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Demikianlah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati.